Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, Luffy time travel sebagai Joy Boy itu banyak opini mencuat akhir-akhir ini. Aku tahu sumbernya di X dan ku kasih tahu kepada kalian di X itu ya, kalau ada teori hanya ada dua kemungkinan. Masuk akal banget, tapi kalau ngaco banget. Akan tetapi kita akan coba bedah sekonyol apa statement Luffy time travel Luffy sama dengan Joy Boy ini. Pertama, melihat kondisi Luffy saat ini, Luffy itu adalah makhluk hidup yang tumbuh besar dari kecil. Jadi kalau mau ada statement time travel, maka skenarionya Luffy kembali ke masa lalu, sehingga plot Joy Boy ke masa depan sebagai Luffy itu harusnya nggak akan benar-benar bisa dan benar-benar mutlak terbentur dengan plot yang ada. Ya, pernyataan Joy Boy ke masa depan ini akan ditemboki dengan perkataan Joy Boy tadi itu. Perkataan Emmet yang menegaskan Joy Boy telah mati, dan terkait buah iblis Nika yang juga Gorosei sendiri sudah singgung atau menjelaskan kepada kita kalau buah iblis ini terakhir kali awakening itu pada saat abad kekosongan alias di zamannya Joy Boy ini. Lalu ditambah Luffy itu makan buah iblis, sehingga semua itu sangat-sangat tidak mungkin. Lalu bagaimana kemungkinan kalau Luffy ke masa lalu sebagai Joy Boy? Sebenarnya pertanyaan yang harus dipertanyakan adalah untuk apa Luffy ke masa lalu sebagai Joy Boy? Even jika Luffy bisa ke masa lalu, apa kepentingannya? Kalau Luffy ke masa lalu mencari flashback informasi ataupun semacamnya itu masih bisa diterima karena Bone bisa melakukannya atau pernah melakukannya dengan Devil Fruitnya Pau Pau Nomi punyanya Kuma ya, yang waktu itu di Egghead. Kalau kalian lupa, Bone secara tidak langsung itu ke masa lalu melalui ingatan atau memori dari Kuma. Tapi pernyataannya di sini yang digaungkan, yang dikoar-koarkan itu adalah Luffy ke masa lalu sebagai Joy Boy. Joy Boy adalah Luffy. Artinya Luffy lah yang melawan 20 kerajaan aliansi Imu ini. Luffy lah yang dikhianati oleh Zuniza. Dan Luffy adalah bajak laut pertama di dunia. Dan benar, itu kan aneh. Itu semua bertentangan dengan plot yang ada sampai sejauh ini. Dan kalau mau dipikirkan kemanapun, sampai diteoriin beginilah, begitulah, itu bakal aneh. Karena di depan ini aja udah gak masuk akal. Apa coba yang diharapkan Joy Boy adalah Luffy ke masa lalu? Apa? Sementara nih ya, plot sejauh ini aja disusun untuk hari ini, hari yang dijanjikan. Kita sudah mendapatkan plot semacam ini dari Oden saat Aquano, serta juga dari Roger Pirate yang pernah dikatakan soal Rally kalau mereka itu terlalu cepat. Dan kita mendapatkan kejelasan mutlak apa yang terukir dan pula tertulis di buku Harley dan mural. Dunia pertama dan dunia kedua dinyatakan mereka tidak dapat bertemu lagi, yang mana dunia satu dan kedua adalah masa lalu, artinya masa di mana Joy Boy masih hidup bahkan jauh sebelum itu. Dan mural ini juga dibuat di 800 tahun yang lalu. Mereka yang di masa itu membuat keyakinan kepada mereka di dunia ketiga, yang Saul bilang juga dunia ketiga adalah hal yang diramalkan untuk masa depan, bahwa semuanya akan bertemu kembali. Artinya ending One Piece benar-benar dijanjikan di masa depan di era Luffy ini. Dan karena itu sekali lagi hanya Karbit dan hanya orang aneh yang berpikir kalau Luffy akan ke masa lalu sebagai Joy Boy. Dan sekarang kita akan ke sisinya Imu. Imu di God Valley bilang ke Rocks dan yang lainnya bahwa duniamu atau dunia Imu itu belum selesai. Artinya mereka masih punya suatu proses yang telah ditunggu. Gunko di Elbaf kemarin sempat membocorkan rencana mereka, rencana world government untuk menenggelamkan dunia. Artinya kepentingan Imu pun masih ada di era ini, di era Luffy saat ini. Masa saat ini bukan masa lalu. Bahkan kalau apa yang dikatakan Tok itu valid dan mutlak, gak ada ceritanya manusia melompat waktu ke masa lalu. Berikutnya, aku akan coba menduga
pertanyaan kalian. Min, kalau Joy Boy emang mati di abad kekosongan, kenapa Emmet masih gerak di 200 tahun yang lalu menyerang Marijoa? Untuk masalah ini masih banyak kemungkinan, tapi kalau menurutku dan pernah kita bahas sebelumnya, ini adalah perannya Ragnir. Loki bilang Gungko atau Suri yang membeku di esnya Ragnir itu tidak akan mati, alias masih hidup. Artinya bisa diambil sedikit garis kasarnya, kalau barang siapa yang membeku di dalam esnya Ragnir itu seperti mengalami time stop. Teori ini bakal menarik karena akan jadi dua hal. Pertama, itu akan memastikan para Galelia yang membeku di sini di Panghazat itu masih hidup. Dan ini akan sangat logis dan jadi masuk akal kenapa Rox ngebet ingin mendapatkan kekuatan Galelia, karena Rox juga tahu kalau mereka itu masih hidup walaupun membeku. Kedua, Emmet juga mengalami hal yang sama. Kemungkinan setelah abad kekosongan saat dimana Emmet masih menyimpan energi Nika, dia sempat dibekukan dan mengalami time stop. Dan ketika esnya mencair, Emmet masih punya sisa energi Nika untuk bergerak di 200 tahun yang lalu menyerang Marijoa. Cuman ini masih abu-abu ya, karena timelinenya kapan para Galelia dibekukan juga itu nggak pasti, belum diketahui. Dan juga pertanyaannya ada di Ragnir, kapan Ragnir menjadi buah iblis dan kapan Ragnir yang buah iblis itu dimakan senjata hammer ini. Karena seharusnya dari apa yang kita lihat selama arc Elbaf ini, terutama di masa lalu, Ragnir dan juga Palu ini dulunya tidak menyatu. Dan Jarl juga sudah bilang setelah kematian Nidhogg atau God of War, barulah Ragnir bersemayam di Palu tersebut. Jadi di sini masih ada tanda tanya, yaitu kapan Galelia dibekukan dan kapan Ragnir resmi berada atau bersemayam atau dimakan buah iblisnya oleh Palu ini. Namun kalau menurut teori yang pernah kita bahas, itu kemungkinan berdekatan saat dimana Emmet menyerang Marijoa. Soalnya Galelia ini memakai baju tahanan, bahkan disimpan di Panghazat yang artinya berhubungan dengan world government. Jadi seharusnya masuk akal kalau ini berkaitan dengan Emmet yang menyerang Marijoa. Kemudian pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan di sini adalah kenapa Joy Boy dan Luffy itu sangat mirip. Pertama, ya mungkin karena mungkin ada hubungan darah daripada Di dan semacamnya. Tapi kalau kita mau hal yang sesuatu yang ekstrim, yang tingkat keekstriman liarnya setara dengan Luffy time travel, itu ya sudah kita bahas dan kita konspirasikan di live kemarin itu. Kalian bisa lihat live-nya di member only, atau kalian tunggu aja next video akan ku bahas khusus ya. Tapi satu kata, kuncinya itu ya ada di Vegapunk. Dan Luffy adalah super clone dari Joy Boy. Tadi aku bilang tidak mungkin Joy Boy ke masa depan sebagai Luffy, karena Joy Boy harusnya sudah mati. Nah, skenario itu sama hal yang terjadi dengan Vegapunk. Vegapunk pernah bilang kalau tidak mungkin baginya meninggalkan Egghead tanpa pengawasan untuk pergi ke Ohara maupun Elbaf. Dan solusi Vegapunk apa? Yap, membuat klon dirinya sendiri. Nah, itu mungkin cara yang sama dilakukan oleh Ancient Kingdom. Apalagi Ancient Kingdom itu punya teknologi yang jauh lebih maju daripada Vegapunk. Bahkan ada kemungkinan mereka bisa membuat klon yang super sempurna. Dimana ya, klon yang sempurna adalah klon yang lahir dari kecil hingga dewasa atau bisa menua. Jadi yang dikirim ke masa depan itu bukan Joy Boy, tapi super klon dari Joy Boy yang nantinya ditemukan Dragon.